Kembali lagi dalam pembelajaran kita, yakni sejarah wajib tentang zaman Megalitikum bersama Ibu Raya. Megalitikum berasal dari kata mega yang berarti besar dan lithos yang berarti batu. Megalitikum biasanya disebut dengan zaman batu besar karena pada zaman ini manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Kebudayaan ini berkembang pada zaman Neolitikum sampai zaman Perunggu. Pada zaman ini manusia sudah mengenal kepercayaan. Menurut von Heine, kebudayaan Megalitikum menyebar ke Indonesia melalui dua gelombang. Satu, megalit tua menyebar ke Indonesia pada zaman Neolitikum sekitar 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Dibawa oleh pendukung kebudayaan kapak persegi atau Proto Melayu. Megalit muda menyebar ke Indonesia pada zaman Perunggu, yaitu sekitar 1000 sampai 100 sebelum Masehi. Dibawa oleh pendukung kebudayaan Dangson atau Dotro Melayu. Ciri-ciri manusia Megalitikum. 1. Manusia sudah mengenal kepercayaan, animisme, dan dinamisme. 2. Sudah mampu membuat monumen-monumen dan benda dari batu besar. 3. Daya pikir dan kreativitasnya meningkat dibanding zaman sebelumnya. 4. Menciptakan bukan hanya untuk keperluan sehari-hari, tapi juga bernilai estetika dan ekonomis. Sumba atau etnis Sumba di Nusa Tenggara Timur juga masih kental menerapkan beberapa elemen Megalitikum dalam kegiatan sehari-hari. Kubur batu masih ditemukan di sejumlah perkampungan. Meja batu juga dipakai sebagai tempat pertemuan adat. Bukti kebudayaan di Indonesia. Pasema, provinsi di Sumatera Selatan di bawah kaki G. Dempo ditemukan situs peninggalan megalitik yang berupa patung yang diteliti oleh Budi Wiyana. Nias, rangkaian kegiatan mendirikan batu besar atau dolmen untuk memperingati kematian seorang penting di Nias pada awal abad ke-20. Etnik Nias masih menerapkan beberapa elemen megalitik dalam kehidupannya, seperti lompat batu dan kubur batu masih memperlihatkan elemen-elemen megalitik. Demikian pula ditemukan batu besar sebagai tempat untuk memecahkan perselisihan. Budayaan Megalitikum. Menhir adalah tugu batu tegak yang digunakan untuk menghormati roh nenek moyang yang sudah meninggal. Pundak berunda adalah bangunan yang disusun secara bertingkat-tingkat yang dibuat dari batu, fungsinya untuk memuja roh nenek moyang. Dolmen adalah meja batu yang digunakan untuk meletakkan sesaji pada saat upacara. Waruga adalah kubur batu yang tidak memiliki tutup yang berbentuk kubus. Kubur batu adalah tempat menyimpan mayat. Sarkofagus adalah kubur batu atau peti mati yang berbentuk lesung dan memiliki tutup di atasnya. Arca batu adalah sebongkah batu besar berbentuk bulat dan di atasnya terdapat pahatan wajah manusia yang mungkin merupakan perwujudan dari nenek moyang yang menjadi objek pemujaan. Ini adalah gambar dari kebudayaan Megalitikum. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada teknologi di samping berusaha menciptakan perkakas untuk keperluan sehari-hari, kemudian mengalami kemajuan dengan menciptakan benda-benda yang bernilai estetika dan ekonomis, contohnya pembuatan gerabah. Keragaman bentuk dan motif hias gerabah Indonesia ini kemudian memunculkan beberapa kompleks perbuatan gerabah yang sangat menonjol, antara lain kompleks gerabah Bumi Bekasi, kompleks gerabah Gilimamuk Bali, kompleks gerabah Kalumpang Sulawesi Selatan. Kepercayaan, pengenalan terhadap teknik bercocok tanam atau ladang dan beternak membuat masyarakat percaya terhadap kekuatan alam. Mereka lalu melakukan upacara ritual yang mempersembahkan bagi alam. Karena itu mereka percaya bahwa alam beserta bisinya memiliki kekuatan yang tak bisa dijangkau oleh akal dan pikiran mereka.
Usia pendukung suku Dayak golongan ras Proto Melayu. Bangsa Deutero Melayu atau Melayu muda yang imigrasi ke Indonesia sambil membawa kebudayaan Dangson. Keturunannya adalah Jawa, Bali, Bugis, Madura. Bahkan ditemukan beberapa bukti bahwa telah terjadi pemburuan antara Melayu Mongoloide atau Proto Melayu dengan Deutero Melayu atau Papua Melanesia. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Untuk anak-anak ibu ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas.